Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta mimbar ilmiah pada hari ini. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, yang kami hormati Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya, Neni Mariana MSc PSD, yang kami hormati narasumber mimbar ilmiah pada hari ini yang sangat kita nantikan ilmunya tentang trik dan tips memperoleh hibah penelitian internasional, dan beliau juga merupakan atas pendidikan dan kebudayaan Australia, Profesor Yuli Rahmawati MSc PSD. Yang kami hormati Bapak Ibu DTPS, Program wabarakatuh. Studi S2 Pendidikan Dasar di UNESA, serta peserta mimbar ilmiah pada hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Mimbar Ilmiah Program Studi S2 Pendidikan Dasar FIP UNESA dengan tema Tips dan Trik Mendapatkan Hibah Internasional. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta mimbar ilmiah yang telah berkenan hadir. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita memulai acara, izinkan saya Ari Metalin Ika Puspita selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa, sambutan, dan yang terakhir adalah tutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita memulai acara mimbar ilmiah dengan tema tips dan trik mendapatkan hibah internasional dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, eh, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa. Para hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
daya manusia demi Indonesia tercinta. Wujudkan amanah ilmu iman dan takwa, Indonesia tetap jaya. Baik, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Dasar FIP Unesa, Neni Mariana MC PSD. Kepada beliau dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI. Yang saya hormati dan saya sangat sayang ya narasumber utama kita, Ibu Profesor Dr. Profesor Yuli Rahmawati PhD, yang sekaligus guru besar dari Universitas Negeri Jakarta dan Ibu Atase Pendidikan dan Kebudayaan Australia. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh tim dari S2 Dikdas yang turut serta berperan untuk mensukseskan acara mimbar ilmiah pertama di tahun 2025 ini. Ada Bu Dr. Ari Metalenika Puspita sebagai MC, ada Bu Mareka Delorosa PhD sebagai moderator, dan di balik layar ada Pak Ali Fahrudin MPD sebagai pembuat desain gitu ya, dan Pak Zainal Abidin MPD sebagai operator hari ini, dan seluruh tim penggagas webinar ini dengan baik. Terima kasih teman-teman. Dan yang saya banggakan seluruh peserta mimbar ilmiah, ini ada di sini ada Prodi S1 PGSD ya, Bu Putri Rahmadianti MPD, selamat datang Bu. Lalu ada teman-teman HDPGSDI, Prof. Yuli, saya undang teman-teman pengurus HDPGSDI nasional supaya nanti mungkin kita bisa berkolaborasi untuk bikin proposal bersama, ini ada Bu Barokah dan yang lain. Lalu ada juga teman-teman S2 Dikdas dan ikatan alumni S2 Dikdas. Alhamdulillah hari ini kita berhasil menyelenggarakan mimbar ilmiah pertama di tahun 2025 yang insya Allah akan kami upayakan konsisten setiap bulan. Kenapa kita mengambil topik tips and trick mendapatkan hibah internasional ya, karena ini awal tahun ya, lagi semangatnya bikin proposal ini Pak Dekan, besok deadline-nya untuk yang di UNESA. Jadi ini Siap. karena semangat bikin proposal, tapi kita itu susah sekali atau tidak tahu bahkan ya bagaimana mencari gitu ya hibah-hibah, khususnya hibah internasional. Nah, kalau lagi bikin borang baru itu kita bingung ya. Ternyata kita masih minim sekali upaya, effort ataupun informasi ya mengenai hibah internasional. Nah, saya sabet aja yang saya kenal ini Prof. Yuli ya. Yang saya tahu beliau sejak lulus PhD itu tidak bisa saya ikuti langkahnya. Karena kalau saya jalan kaki beliau lari gitu. Larinya naik di dalam pesawat lagi ya, jadi nggak terkejar. Jadi beliau itu aktif sekali gitu ya mencari pendanaan internasional baik dalam bentuk riset maupun kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain dan pengadaan, sehingga kita perlu saya rasa untuk menyimak gitu best practice yang sudah pernah beliau lakukan sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Konon katanya hibah internasional itu tidak lebih ribet daripada hibah nasional. Katanya begitu ya, karena orang luar itu maunya yang ringkes-ringkes, yang simpel-simpel, pokoknya aktivitasnya jalan dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terlalu banyak paperwork seperti kita. Nah, kita nanti akan simak bagaimana pengalaman Prof. Yuli bisa tembus beberapa tahun berturut-turut gitu ya, sampai bikin kegiatan nasional dan lain-lain yang itu sangat menginspirasi dan luar biasa sepaham saya. Nah, selama ini kan saya cuma tanya gimana caranya Mbak, ya udahlah saya undang aja daripada tanya doang, beliau terlalu sibuk ya untuk menjawab saya. Jadi sekarang disinilah beliau bersama kita semua untuk
berbagi ya. Dan saya cari narasumber yang nggak pelit ilmu gitu ya, seperti beliau ini, supaya keluar semua ilmunya. Baik, overall sebenarnya memang target ini adalah untuk lembaga begitu. Jadi teman-teman S2 yang sudah bekerja ya, dan juga Bapak Ibu dosen serta pimpinan yang mengikuti mimbar ilmiah ini, saya harapkan bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan kita bisa berkolaborasi bersama untuk maju bersama. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Yuli sudah berkenan di sela-sela waktunya mau berangkat ke Australia gitu ya. Saya paksa, pepet-pepet, alhamdulillah mau. Pokoknya teman terbaik deh ini. Moga-moga jadi teman di akhirat juga, amin. Saya akhiri sambutan ini. Berikutnya saya kembalikan ke Bu Ari. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, sekaligus membuka acara mimbar ilmiah dengan tema Tip dan Triks Mendapatkan Hibah Internasional. Kepada Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, dipersilahkan. Pak Dekan. Wah, Pak Dekan nge-lag ini. Bentar. Oh iya, terlempar beliau sebentar saya. Ditunggu ke Bapak Ibu, sepertinya Pak Dekan ini jaringannya sedang lihat orangnya. Prof. Nur Salim sudah masuk kembali. Nggih. Operator Pak Salim. Suara saya bisa dengar? Oke. Baik, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim sekaligus membuka acara mimbar ilmiah. Silahkan, Prof. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Korprodi S2 Dikdas, Bu Neni Mariana MSc PhD. Yang saya hormati narasumber dari kegiatan hari ini, Ibu Yuli Rahmawati, MSc PhD, Bapak Ibu dosen, S2 Dikdas FIP UNESA, dan yang saya banggakan, saya cintai para peserta kegiatan mimbar ilmiah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberi rahmat, hidayah, berkah, dan tentu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga saat ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting, melaksanakan mimbar ilmiah Prodi S2 Dikdas. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yuli Rahmawati, MSc PhD, yang berkenan sebagai narasumber kegiatan ini. Semoga ilmu yang dibagikan ke kita menjadi keberkahan bagi kita dan menambah kemajuan bagi kita semua, baik yang S2 Dikdas maupun prodi lain di luar S2 Dikdas. Bapak sekalian, tentu atas nama lembaga, fakultas, atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan selamat dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Korprodi dan tim ini yang dengan tekun dan konsisten melaksanakan mimbar ilmiah setiap bulan gitu ya. Dan ini patut ditiru oleh prodi-prodi yang lain sehingga keilmuan semakin meningkat, tentu juga terkait dengan penelitian, pengabdian, dan pendidikan kita juga meningkat. Prof.
Yuli Rahmawati yang saya hormati, teman-teman di FIP khususnya di Dikdas maupun di UNESA, ini memang salah satu kelemahannya kalau saya mengikuti beberapa kali akreditasi ya, baik itu yang akreditasi tingkat nasional maupun akreditasi internasional, ternyata salah satu kelemahannya itu adalah kita itu jarang yang punya hibah internasional ya. Hibah dari kementerian saja yang melalui BIMA itu juga mungkin hanya orang-orang itu saja dari tiap prodi itu. Jadi mohon arahannya nanti supaya teman-teman ini punya motivasi yang tinggi untuk berkompetisi meraih pendanaan, baik itu pendanaan yang nasional, syukur kalau internasional. Sehingga setiap kali ada akreditasi itu jawabnya mudah gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tentu eh, harapannya akan memperluas kerjasama tidak hanya dengan yang di dalam tapi dengan luar negeri sehingga kita punya pengalaman lebih terutama dalam memajukan pendidikan utamanya di S2 Dikdas ini. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya di S1 Dikdas, S1 PGSD itu sudah ikut akreditasi internasional dan sudah dapat jadi VIP ada 4 prodi yang mendapat akreditasi nasional FIBA A. Nah ini kan sebenarnya juga bisa untuk mendukung penguatan FIBA A yang telah diperoleh dan tahun ini 4 prodi juga akan di AL di asesmen lapangan ikut akreditasi Akuin sehingga semoga dengan bekal nanti yang diberikan oleh Prof. Yuli eh, kita semua nanti bisa menyiapkan proposal yang sebaik-baiknya dan semoga pendanaan kita peroleh dengan tentu akan melibatkan banyak pihak, baik itu dosen, mahasiswa maupun mitra. Dan tentu saya sangat senang, syukur kalau nanti diberi, ini karena judulnya trik dan tip ya. Syukur kalau diberi apa lebih detail lah, detail sehingga selama ini contoh yang kira-kira judul yang laku di pasaran itu seperti apa. Kemudian judul atau topik atau tema, kemudian terkait juga dengan eh, scope dan sebagainya itu seperti apa gitu. Dan mungkin Prof. Yuli nanti juga bisa cerita dulu pertama kali mendapat info itu dari mana, caranya seperti apa sehingga nanti kita juga bisa belajar memperoleh informasi terkait dengan pendanaan sampai mengajukan, kemudian termasuk juga kira-kira eh, timeline waktunya kapan gitu ya. Sebaiknya menyiapkan itu seperti apa gitu. Sehingga dan mohon mungkin juga berkenan Prof. Yuli nanti mau beri pendampingan tidak hanya di awal, tidak hanya informasi tapi juga ada pendampingan walaupun mungkin nanti offline ya, online ya, online ada pendampingan mungkin juga sehingga proposal yang kami ajukan itu paling tidak layak untuk ikut berkompetisi dan meraih dana dari hibah internasional. Atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan, saya ucapkan terima kasih pada Prof. Yuli Rahmawati yang telah berkenan sebagai narasumber. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Neni, Caprof Neni, dan tim yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, tentu pada para mahasiswa, para peserta seminar. Semoga ilmu yang diperoleh bisa langsung diterapkan, berkolaborasi dengan dosen, dengan teman-teman yang lain untuk mewujudkan proposal yang siap dikirim dan mendapat hibah internasional. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara mimbar ilmiah saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Muhammad Salim MSI yang telah berkenan membuka acara Mimbar Ilmiah Prodi S2 Pendidikan Dasar UNISA
pada hari ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembukaan mimbar ilmiah pada hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti acara selanjutnya, mimbar ilmiah dengan tema tips dan trik mendapatkan hibah internasional. Dan acara ini selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Mareta Della Rosa, MA PhD, selaku moderator. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Mareta untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Ari yang cantik dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, Ibu Korpodi, baik S1, S2. Di sini saya merasa sangat terhormat ya, mendapatkan amanah untuk menjadi pemandu jalannya acara mimbar ilmiah. Perkenalkan, saya Mareta, salah satu dosen di PGSD, home base-nya di S1 PGSD, yang saat ini akan membawakan moderator ya untuk acara ini. Ini merupakan suatu privilege sendiri buat saya, karena sudah 2 kali ya kalau nggak salah ini Prof. Yuli, saya jadi moderator di sessionnya Prof. Yuli, tapi 3 kali saya kurang lebih datang di sessionnya Prof. Yuli ketika beliau memaparkan satu topik gitu ya. Dan percayalah bahwa apa yang dipaparkan beliau itu sangat bermanfaat gitu, dan tidak pernah bosan gitu mendengarnya gitu. Oke, sedikit informasi bahwa nanti bagi Bapak Ibu yang akan bertanya ya di akhir dipersilahkan untuk bertanya ke narasumber, bisa lewat chat maupun bisa unmute. Sebelum kita memulai, mungkin saya bisa dibantu share CV-nya beliau untuk lebih kenal Pak Zain. Oke, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Prof. Yuli Rahmawati PhD merupakan koordinator ya bidang program studi pendidikan kimia. Nah, guru besar di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga mengemban amanah sebagai atase pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia untuk waktu 2025 sampai dengan 2028. Oh, jadi ini baru. Selamat Prof. Yuli untuk Ya, jabatan yang baru. jadi korprodinya tinggal sehari, tinggal hari Oh, ini. tinggal Besok hari ini. pelantikan yang baru. Oke, selamat sekali lagi. Oke, nah riwayat pendidikannya, beliau menempuh PhD-nya di Australia, di Curtin University, PhD di Science Education. Terus kemudian scroll up, Pak. Nah, ini yang menarik, ada hibah yang beliau dapatkan gitu ya. Hibah-hibah tentunya hibah internasional yang kita akan pelajari dari beliau. Naik lagi. Banyak sekali nih publikasinya dari baik internasional, buku yang beliau terbitkan. Nah ini hibah internasional yang beliau sudah dapatkan dari berbagai negara, baik itu di Australia, Jepang, dari Curtin University Australia, dan juga Jerman, Singapura, Aminef. Wah ini bisa jadi hal-hal yang menarik ini ya, untuk kita bisa belajar bersama, dan harapannya nanti di akhir kita bisa saling berkolaborasi ya, bekerja sama untuk membentuk suatu tim gitu. Oke, tanpa berlama-lama, mari saya persilahkan gitu ya kepada Prof. Yuli untuk memberikan pemaparannya. Silahkan Prof. Yuli, jika ada materi yang ingin di-sharekan. Terima kasih Mbak Mareta, suara saya jelas? Ya, ini mungkin udah bosen ya sebenarnya ini ya, Mbak Mareta bolak-balik. Bu Neni ini memang ya luar biasa. Oke, yang saya hormati Pak Dekan, Pak Muhammad Nur Salim, Ibu Neni selaku Korprodi S2 Pendidikan Dasar di UNESA, kemudian juga Bapak Ibu dosen ya, dan para mahasiswa juga mungkin yang ada di luar lingkungan UNESA.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share seperti yang saya sampaikan sebelumnya kepada Bu Neni. Sebenarnya pengalamannya masih sedikit ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga buat Bapak Ibu gitu ya ketika kita ingin apply hibah internasional. Jadi ini saya izin share paparan saya. Jadi yang pertama adalah mungkin saya sampaikan dulu konteksnya. Yang disampaikan pada hibah internasional ini bukan hanya penelitian, tapi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan support dari hibah internasional ini, kita bisa menjadikan itu jadi bagian dari penelitian kita. Jadi memang itulah pentingnya ketika kita memiliki fokus penelitian, sehingga apapun yang kita lakukan selalu saling berkaitan gitu ya satu sama lain. Nah, mungkin saya sampaikan dulu ya beberapa hal ya terkait, hibah internasional itu biasanya seperti apa, dan memang, sebenarnya, kementerian itu sudah mulai mencoba ya, membuat proposal itu lebih singkat, lebih ringkas, langsung apa yang dituju begitu ya, kurang lebih mungkin 2 tahun terakhir. Nah, memang kalau hibah internasional itu tidak sepanjang gitu ya, kalau misalnya kita dulu berlembar-lembar begitu, mereka punya sistem aplikasi yang jumlah katanya juga dibatasi, kemudian sangat simpel. Jadi kekuatan kita adalah bagaimana menyampaikan ide kita supaya orang yang mereview proposal kita itu langsung tertarik dengan jumlah kata yang terbatas, dengan space juga yang terbatas. Jadi nanti saya akan sampaikan, strateginya, kemudian mungkin ketika penyusunan proposal begitu ya, seperti apa. Nah, yang pertama adalah setiap dari kita itu ketika kita ingin mengajukan hibah, yang paling penting adalah memahami jenis dan peluang hibah itu sendiri, begitu. Jadi memang ada hibah-hibah yang memang sangat kompetitif, kemudian ada juga hibah-hibah yang jenisnya sangat spesifik ya. Jadi seperti ada yang namanya University Mobility Asia Pacific, UMAP ya. Nah, itu bentuknya bisa dalam bentuk workshop atau exchange namanya mobility, tapi juga bisa riset kecil ya. Waktu itu saya dapat dananya sekitar 5.000 USD ya. Mungkin sebenarnya dananya kecil, tapi impact-nya luar biasa. Jadi dari University Mobility Asia Pacific itu saya bekerja sama dengan King Mongkut University dan UTM, dan sampai sekarang akhirnya programnya kebetulan judul kita adalah South Asia Mobility for 21st Century, intinya kemudian sampai saat ini menjadi student exchange yang dilaksanakan setiap tahun antar 3 universitas. Jadi ketika kita apply hibah internasional, yang kita pikirkan adalah sustainability-nya dan follow up-nya. Jadi itu yang saya rasakan ya. Nah, pengembangan yang kedua itu masalah pengembangan kapasitas ya. Karena kalau mengerjakan hibah internasional itu bukan sekedar setelah selesai proposal kemudian kita melaksanakan, tapi rasa networking, impact networking itu sangat luas begitu ya. Selain tadi menghasilkan kegiatan-kegiatan yang keberlanjutan, itu dampaknya juga bukan hanya pada pekerjaan kita yang terkait dengan proyek tersebut gitu. Jadi bisa kemana-mana, bahkan dampaknya itu bisa bukan hanya personal ke institusi ya, levelnya mungkin akan jadi lebih luas lagi gitu ya. Nah, tipsnya memang kita memiliki kekuatan ya. Jadi kalau saya sejak dulu biasanya dari hibah yang level fakultas, kemudian universitas, kemudian nasional gitu ya. Setelah nasional ke internasional, dan selain itu tadi Pak Dekan sudah menyampaikan terkait dengan akreditasi internasional. Nah, pertanyaan-pertanyaan saya yakin di Lamdik juga gitu ya, di Lamdik juga hibah-hibah internasional akan terus menanyakan internasionalisasinya mana ya, bukan hanya riset internasionalnya, tapi bagaimana exchange-nya. Nah, kadang kita kan kegiatan internasional itu ya, khususnya kegiatan internasional tuh support dananya kecil ya. Jadi hibah-hibah ini sangat membantu ya, sangat membantu kita untuk melaksanakan pembiayaan penelitian interkolaboratif internasional ataupun kegiatan internasional. Jadi kemarin saya dapat per tahun dengan DAD Jerman itu salah satunya adalah terkait MBKM ya, training Korprodi dan wakil dekan begitu ya, terkait dengan pelaksanaan MBKM. Jadi bukan sekedar saya paham bagaimana implementasi MBKM di berbagai universitas, kita juga meneliti bagaimana transformasi leadership yang terjadi ya sebagai Korprodi maupun sebagai wakil dekan.
itu kurang lebih per tahunnya total itu mungkin 400 sekian juta gitu. Nah, itu untuk pembiayaan kegiatan dengan pelaksanaannya di Indonesia, namanya National Multiplication Training. Nah, yang lain lagi yang tadi sudah saya sampaikan mengenai networking global ya, karena memang mau tidak mau kolaborasinya secara internasional. Nah, kadang kita tidak hanya berinteraksi dengan orang yang kita kerjasama gitu, tapi juga semakin memperluas. Dan saya pikir dimanapun mungkin kalau dalam Muslim kita bilangnya silaturahmi ya. Nah, silaturahmi itu selalu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Ya, jadi entah kita jadi kalau sudah mengajukan hibah kan kita butuh mitra ya. Kalau sudah dipercaya, sudah dilihat kapasitasnya, jadi insya Allah itu langsung jadi seperti snowball aja gitu terus-menerus. Nah, uniknya hibah internasional ini benar-benar mengandalkan teamwork ya, karena mereka itu timeline-nya sangat-sangat jelas ya, bukan berarti yang lainnya nggak jelas, tapi itu sangat rigid. Jadi kalau submit, kemudian laporan anggarannya nggak se-complicated kita gitu, nggak se-complicated misalnya biarpun di kementerian itu katanya tidak ada SPJ dalam arti kita SBM dan sebagainya, tapi kadang kalau dikumpulin kwitansi dan sebagainya kita udah ngeliat, aduh complicated sekali. Kalau mereka tidak seperti itu. Bahkan kemarin yang Jerman saya hanya diminta kwitansi hotel, kemudian tanda tangan peserta. Itu untuk dana 400 juta. Ya jadi kita benar-benar butuh teamwork yang benar-benar bisa kita kerja bareng. Makanya biasanya saya kalau sudah hibah internasional itu benar-benar memilih orang yang kira-kira saya bisa kerjasama atau tidak, kemudian bisa nggak kita sama-sama menghadapi ya tantangan-tantangan selanjutnya. Selain semuanya mereka punya tadi ya penggunaan anggaran, kemudian pelaporannya juga simple biasanya. Berapa kali saya biasanya laporan, ada yang laporannya kadang cuma 3 lembar, ada laporannya pernah mungkin 10 lembar. Jadi mereka memang concise gitu. Apa yang mesti memang dilaporkan ya dilaporkan. Jadi setiap orang di tim itu harus terlihat kapasitasnya, kemudian juga terlihat gimana kita bisa bekerja sama. Nah, saya kebetulan itu beberapa kali, mungkin 3 kali beasiswa di AD Jermani ya, dapat grant, dapat hibah mereka untuk dikirim ke Jerman untuk pelatihan leadership ya, university leadership. Nah, salah satunya adalah diajarkan mengenai project management. Jadi prinsip dasar project management itu benar-benar diimplementasikan dalam hibah internasional. Nanti saya ceritakan sedikit apa itu project management, kemudian apa itu istilahnya PAP ya, project action plan yang memang sebenarnya semua hibah kurang lebih ke arah sana modelnya. Oke, nah ini hibah internasional. Hibah internasional tuh luar biasa banyaknya. Nah, benar kata Bu Neni, ini sedang bulannya. Kemarin Australia Indonesia Institute Grants itu deadline-nya 14 Januari. Tapi jangan khawatir, setiap tahun dibuka. Nanti yang alumni Australia ada lagi alumni scheme grant itu ada lagi khusus alumni. Kemudian Fulbright dan sebagainya tuh kadang April gitu ya. Kemudian Jepang gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dieksplor dan mumpung masih bulan Januari, jadi Bapak Ibu bisa melihat nih sumber pendanaannya ya. Nah, yang paling saya rasakan semuanya sulit gitu ya, tapi memang ketika mereka misalnya UNESCO, saya juga udah pernah UNESCO lebih detail dibanding lembaga yang lain. Kemudian kalau misalnya ada Fulbright, kemudian ada lagi Australia yang tadi Australia Indonesia Institute. Jadi setiap lembaga itu beda-beda. Nah, Australia contohnya sebagian besar banyak workshop-workshop juga, kemudian riset. Nah, salah satunya ada dari Departemen Perdagangan ya dari DFED. Nah, selanjutnya jenisnya tuh macam-macam ya. Kemarin semalam saya nanya Bu Neni, apakah mau penelitian aja? Dan enggak. Jadi memang ya alhamdulillah karena memang penelitian itu, ini kalau hibah internasional ya. Kadang misalnya kita kan bikin proposal tuh, saya tuh hari ini sudah ke-4 kali ya. Saya kebetulan dapat grant lagi hibah microfinance dari DAD. Terus mereka bilang gini, ini kamu visible nggak sih Yul dikerjakan gitu? Karena buat mereka kadang kita itu selalu luarannya mau yang wah heboh gitu ya. Padahal dia maksudnya udahlah satu aja Yul publikasi media aja, jurnalnya nggak usah. Sampai mereka malah minta saya menurunkan luaran.
Jadi menurut dia udah itu udah kebanyakan, kamu satu aja bikin podcast sama media gitu. Terus saya bilang publikasi artikel nggak usah. Terus saya bilang tapi publikasi saya butuh gitu karena bagaimanapun kan waktu itu kita sekarang berempat kerjanya ya dengan UI, UMY Muhammadiyah Yogyakarta dan UNSUD Jenderal Sudirman. Terus kita bilang, oh kita semua butuh nih publikasi artikel di samping luaran tadi gitu. Nah, itu adalah bagian dari biasanya nih sejujurnya sebenarnya penelitian itu eh, kurang di ini ya, mereka tuh sebagian besar lebih kayak workshop, kemudian kita di training, kita membuat training, kita jadi seperti itu. Kita mengirim mahasiswa, terus kita bisa tukeran staff. Jadi kalau Bapak Ibu mau keluar negeri atau Bapak Ibu mau mendatangkan visiting scholars. Jadi kayak kemarin saya apply juga senior expertise service ya dari Jerman. Jadi dosen profesor dari Jerman datang ke Prodi jadi dosen gitu ya selama 6 minggu. Kemudian flight visa semua ditanggung oleh Jerman. Nah kita menanggung dia tinggal di penginapan kalau Bapak Ibu punya wisma dan sebagainya atau tempat mungkin yang tidak terlalu mahal begitu. Dan kemudian honornya itu 1 hari $10 ya 150.000. Dan itu dia udah bisa ngajar, dia jadi dianggap dosen kita gitu. Dan itu terus berjalan. Jadi dan itu anytime Bapak Ibu bisa apply. Jadi silahkan kalau itu mau dimanfaatkan. Ada juga yang bentuknya memang project ya. Jadi kemarin nih yang saya akhirnya di hold, ada lagi saya dapat hibah namanya Science Communication dari Head Foundation. Jadi bagaimana melatih mahasiswa calon guru untuk menggunakan bahasa-bahasa sains gitu. Nah, itu bentuknya workshop, kemudian mereka implementasi di kelas, kemudian kembali lagi. Nah, jadi buat kita apa gitu misalnya. Nah, karena kita fungsinya ingin mahasiswa kita punya pengalaman internasional, kita juga punya pengalaman kolaborasi internasional, jadi itu benefitnya luar biasa. Karena dari hal-hal yang kecil itulah yang memunculkan akhirnya dampak-dampak yang lain gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, temanya tuh apa? Nah, kadang kalau misalnya NGO atau lembaga pendanaan itu kan biasanya isu-isu kritis, isu global gitu ya. Tapi memang ada juga yang memang dia maunya isu-isunya dari dulu itu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya Australia Indonesia Institute yang kalau saya lihat ya dana-dana yang apa judul-judul yang di-approve itu judul-judul yang merepresentasikan disadvantaged people ya. Jadi kayak misalnya mungkin inclusive education, kemudian mungkin ada juga comparative study di religion ya, sekolah Islam di Australia dan Indonesia misalnya. Jadi memang isu-isunya sangat kritis. Nah, jadi saran saya memang karena ketika apply CV itu akan di-attach ya, biasanya CV-nya juga nggak berhalaman-halaman. Kita diminta CV kadang 1 halaman gitu. Jadi gimana caranya bikin 1 halaman concise menunjukkan kita expert di bidang itu. Karena tadi kalau hibah internasional tuh dia ngelihat Anda udah pernah dapat grant nggak, terus kemudian biasanya topik yang Anda kerjakan apa gitu. Nah, luarannya itu macam-macam ya, tapi biasanya memang bentuknya tadi ya aktivitas kegiatan, kemudian produk. Misalnya saya pernah yang UNESCO itu teaching guidebooks ya, bentuknya modul atau misalnya publikasi ya, publikasinya tadi ada yang bentuknya memang medsos, podcast gitu, video. Kemarin yang saya gagal itu adalah yang Korea Fund ya. Nah, Korea Fund itu saya udah ketemu ke ASEAN sekretariat dan sebagainya, tapi memang belum rezeki juga gitu, udah bikin proposal dan sebagainya. Nah, itu juga permasalahannya mungkin dianggap topiknya gitu ya, mungkin bisa jadi karena kalau Korea kan mungkin lebih ke K-pop dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika itu dilarikan ke riset, terus dia bilang, oh risetnya terlalu complicated, kita harus bisa ngelobi berapa negara karena ASEAN ya, 11 gitu. Kemudian dia juga menyampaikan, udah yang kecil-kecil aja kamu bikin workshop apa gitu. Jadi memang sepertinya penelitian itu kalau yang saya alami ya, penelitian itu mereka kurang kalau benar-benar harus concise banget tuh kalau penelitian. Maka yang saya lakukan adalah biasanya kita bikin kegiatan tapi kita sambil juga teliti. Misalnya ya, mahasiswa ikut workshop. Terus kita tanya aja perasaannya seperti apa. Kita bikin kuesioner, feedbacknya seperti apa. Hasil dari aktivitas itu kita jadikan publikasi. Itu kan nilai tambah ya sebagai luaran hibah kita gitu. Nah, ini persyaratannya tuh ada yang sangat spesifik ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu buka website hibah dibaca juga
oh misalnya kadang misalnya ada hibah yang workshop punya pengalaman di apa gitu. Makanya memang jump into the hibah internasional itu untuk pertama kalinya jalani tuh proses-proses hibah level universitas misalnya atau level nasional supaya kita punya track record. Nah, track record itu adalah ketika kita dapat hibah nasional kita catat, oh saya udah pernah dapat hibah STEM, saya udah pernah dapat hibah misalnya tentang inclusive education. Nah, ketika kita apply hibah internasional, track record itu udah ada gitu. Jadi mereka melihat juga gimana karena kan mereka mempercayakan dananya ya. Nah, proposal sama dengan hibah nasional juga ada sifatnya administratif, ada yang sifatnya substantif. Nah, pengalaman saya yang paling terasa adalah kita itu suka bicara mendeskripsikan sesuatu itu ngalor ngidul kemana-mana gitu, nggak concise ya. Jadi misalnya diminta 300 kata, kita ngalor ngidul kemana, dia tuh maunya ya udah tujuannya apa, luarannya apa, aktivitasnya apa aja, udah gitu. Jadi nggak usah banyak berbunga-bunga gitu karena memang sebenarnya itu bagian dari bagaimana mereka screening juga ya kualitas proposal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya jenisnya banyak ya. Jadi kalau misalnya mau penelitian ada kolaborasi, biasanya topiknya itu tantangan-tantangan global gitu. Kalau misalnya mau datang ke negaranya gitu ya, ada juga yang waktu itu saya apply juga DAD ya untuk research stay di sana gitu. Tapi waktu itu tidak di-approve, tidak lolos gitu. Padahal waktu itu kayak udah dapet tahapan seleksi. Saya lupa ya 1 atau 2 tahap. Terus katanya ini kurang support, bahkan ada hibah yang kaitannya dengan kita sebagai peneliti wanita gitu. Jadi spesifik sekali karena kita perempuan. Jadi itu juga bagian dari fellowships ya. Nah, yang paling banyak saya ikuti itu sebenarnya ini, capacity building, project, exchange, dan mobility ya. Jadi ini 3 ini nih yang biasanya. Nah, dulu di prodi kami ada dapat fasilitas juga dari DAD kayak penyimpanan bahan, yaitu Bu Dekan kami waktu itu memperoleh itu sebagai alumni. Jadi ada beberapa beasiswa, misalnya Bapak Ibu lulusan Jerman, lulusan Australia gitu ya, mereka support dan Jepang tuh biasanya support terhadap alumninya tuh luar biasa. Jadi biasanya mereka sampai ada grant khusus alumni, kamu boleh ngajuin ini fasilitas karena kamu alumni gitu. Nah, itu bagian juga tuh yang bisa kita gunakan ya. Jadi teman-teman yang alumni kemudian bisa ngajak Bapak Ibu dosen yang lainnya gitu ya. Jadi kita bikin web spider lah jadi lebar gitu. Nah, yang ketiga ini capacity building ya, capacity building dan training ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau training kayak kemarin yang saya ajukan ke Head Foundation itu mentraining mahasiswa calon guru untuk punya develop skill science communication. Nah, itu concise ya berapa banyak calon gurunya, kemudian bagaimana kita prosesnya dan itu kolaborasi sama expert dari Amerika. Kita udah berapa kali Zoom, kemudian akhirnya ditunda untuk mudah-mudahan sepertinya tahun ini bisa diberikan gitu. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya project ya. Jadi dia spesifik, misalnya project apa? Saya pernah dapatnya itu Australia Alumni Development Program (APDP). Nah, itu jadi proyeknya itu mendevelop skill buat nulis artikel publikasi internasional. Nah, proyeknya itu yang di training harus buat artikel, di follow up lagi, kasih feedback, follow up lagi. Jadi sampai kita bisa menghasilkan berapa artikel dari training yang kita lakukan. Nah, yang paling sering juga namanya exchange dan mobility ya. Nah, ini bukan exchange akademik saja, juga exchange mobility. Bahkan yang Jerman itu kita bisa ngirim mahasiswa kita 2 minggu ke Jerman, dia sit in, dia aktivitas itu di-funded. Memang dananya limited ya, karena biasanya ya tiket pesawat, kemudian mungkin visanya harus kita support sendiri gitu. Tapi saya pikir tuh lumayan untuk bisa memberikan pengalaman ya kepada mahasiswa. Nah, itu jenisnya, jenis hibah internasional. Nah, ini listnya, saya nggak sempat list semuanya ya, banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi memang ada yang sumber dananya dari pemerintah, ini bukan nama hibah ya, sumber dana dari pemerintah, organisasi multilateral ya. Jadi kayak misalnya USAID, dia punya Australia juga punya DFED, Jerman, JICA gitu ya. Kemudian juga World Bank gitu ya. Jadi banyak sebenarnya organisasinya. Nah, European Union itu yang biasanya Erasmus.
Nah, Erasmus itu sulit sekali. Saya udah 2 kali ngajuin ya, belum pernah lolos gitu. Jadi mudah-mudahan nanti punya partner yang bisa juga konstruk ini karena proposalnya yang Erasmus itu sangat detail ya, proposalnya bikinnya gitu dibanding hibah yang lain. Nah, saya pernah juga nyoba exchange ke Toyota Foundation, tapi waktu itu juga belum lolos ya untuk mensupport student exchange. Kemudian ada juga organisasi internasional yang biasa related sama kita, UNESCO. Nah, silakan itu juga diajukan ya Bapak Ibu karena peluangnya banyak sekali. Nah, yang lain yang paling banyak ya ini ya Lembaga Pendidikan dan Penelitian DAAD, Max, Erasmus gitu ya, Fulbright, Australia Awards gitu ya. Nah, ini yang paling banyak ya. Atau perusahaan ya kadang Google apa Microsoft suka kasih hibah juga ya. Jadi silakan diakses website-websitenya yang memang khusus memberikan peluang bukan kepada penduduk lokal juga tapi kepada internasional. Nah, ini contoh hibahnya ya. Jadi kalau misalnya di FED, Bapak Ibu tuh banyak sekali. Jadi kalau misalnya di FED ada workshop yang 2 minggu, kemudian ada juga yang riset tuh Australia Indonesia Institute, tapi Australia Indonesia Institute nggak riset juga. Jadi kadang dia riset kecil atau dia itu workshop gitu training. Nah, Fulbright kemarin yang berhasil itu saya lolos yang Fulbright Specialist Program. Jadi mendatangkan profesor dari Amerika selama 2 minggu, kemudian dia melatih dosen-dosen kita tentang STEM, kemudian mereka bikin lesson plan gitu ya. Alhamdulillah sekarang dia kontak saya juga, Profesor Lijen ya, bisa nggak kita follow up lagi untuk research gitu ya, mungkin nggak mahasiswa kamu datang ke Amerika, kayak gitu-gitu. Jadi dari awal kepercayaan itu akhirnya ada follow up lagi. Nah, Erasmus ini hibahnya memang luar biasa ya. Saya kemarin itu padahal udah sampai negaranya tuh Nepal, kemudian sama Bu Neni juga nih, Nepal, kemudian Malaysia, 2 universitas, Indonesia itu saya, Bu Neni, sama satu lagi Pak Mangara. Jadi sampai 3 universitas tuh dan Australia juga ditambah Eropa juga gitu. Tapi nggak lolos gitu. Jadi ya mungkin kita belum ketemu triksnya ya untuk bisa apa namanya lolos dalam proposal itu gitu. Kemudian ada Newton Fund, ini memang sains ya, tapi banyak yang dapat ya. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol di Dikti gitu tentang Science and Innovation ini. Ya dia kadang dibukanya juga di website kementerian ya. Jadi silakan kalau yang punya akses dengan profesor-profesor di UK ya. Nah, UNESCO juga selalu buka, tapi karena dia memang kan saingannya juga ini ya. Sebenarnya UNESCO Indonesia tuh banyak sekali ya peluangnya. Tapi memang saya melihat proposalnya tuh benar-benar harus dia agak rigid juga sampai reportnya juga agak rigid ya. Jadi kalau misalnya kita mau apply ini kita harus big team ya, benar-benar yang bisa support kita sampai dia itu monef berkali-kali. Jadi misalnya kita lagi jalan di sini dia datang, sampai kadang headnya datang ke tempat kita gitu. Karena dia sebenarnya UNESCO itu kadang misalnya nerima dari negara donornya Jepang gitu. Jepang ngasih gini, saya mau fokus ke yang kemarin saya dapat tuh dari Jepang, Jepang kasih ke UNESCO, makanya kemudian UNESCO kasih ke UNJ. Nah, itu bagian dari bagaimana ya apa namanya mereka untuk misalnya saya maunya topiknya empati, ya udah proyeknya itu empati gitu. Nah, ini yang kemarin saya dapat. Nah, ini UMAP luar biasa ya. Jadi sebenarnya dana awalnya tuh kecil $5.000, tapi karena kami bertiga sampai sekarang kami terus kolaborasi, saling nyumbang in kind juga dana masing-masing. Jadi misalnya kalau saya ke Malaysia, akomodasi saya ditanggung gitu ya sama mereka yang di Malaysia di UTM. Kalau mereka ke Indonesia nanti saya yang tanggung. Nah, itu in kind ya. Jadi bukan dana dari hibah, tapi dana sendiri. Dana hibahnya untuk siapa? Untuk mahasiswa. Nah, tapi itu advance-nya adalah setelah itu kita dapat di luarnya ada lagi dana conference kita dikasih lagi gitu. Kalau misalnya mau follow up apa kita dikasih lagi. Jadi dia kayak bertahap gitu grant-nya. Nah, itu yang alhamdulillah saya merasa beruntung bisa apply hibah ini nih dan ini masih buka kayaknya. Nah, sekarang mungkin lebih advance lagi. Nah, memang ke ininya nih agak tricky-nya UMAP ini dia tuh harus member. Waktu itu saya sempat nanya ya kalau misalnya mau jadi member tuh berapa gitu. Nah, memang agak mahal waktu itu kayaknya berapa puluh juta.
Jadi sebagai universitas. Jadi universitas apply, kalau universitas sudah apply membershipnya, saya nggak tahu ya sekarang berapa. Kalau sudah apply apa namanya UMAP ya, nanti mau ikut dapat grant apa aja tuh bisa daftar jadinya gitu. Nah itu mungkin yang keuntungannya ya kalau universitas mau ya jadi bagian itu. Nah, saya mau sampaikan pengalaman saya dulu ya. Jadi saya dulu dibantu, saya punya promotor yang luar biasa ya di Curtin University. Nah, beliau itu beberapa kali mungkin sampai terakhir kemarin juga beliau sudah submit Australia Indonesia Institute. Nah, itu topiknya salah satu yang sudah di-granted waktu itu kami di STEM ya. Dulu awal-awal 2016 kan STEM belum booming sekali ya. Nah, waktu itu kami udah mengerjakan, jadi kita mentraining mahasiswa kita, setelah mentraining mahasiswa kita mengajarkan anak SD kelas 5 gitu. Nah, itu setelah itu hasilnya nih saya belum sampaikan di PowerPoint ini ya. Jadi ada beberapa publikasi artikel jurnal Scopus juga yang kita hasilkan dari penelitian ini. Ya, jadi ada comparative studies, kemudian ada juga tentang bagaimana perkembangan anak-anak kita gitu, termasuk pre-service teachers engagement ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Nah, kalau ditanya mana yang pertama itu adalah hibah yang kedua sebenarnya. Saya ada lagi hibah yang tapi membantu sifatnya ya karena beasiswa saya dari Australia Research Council. Tapi bagaimana menjalankan hibah internasional pengalaman awalnya karena promotor saya co-promotor saya dapat hibah Research Council Australia. Nah, merasakan apply dan sebagainya itu ada di ini Australia Indonesia Institute. Yang apply untuk sendiri training gitu karena saya kan kadang nggak tahu ya seneng gitu belajar hal yang di luar bidang juga gitu. Nah ada namanya University Leadership Training ya dan itu saya ikut dapat beasiswanya tuh 3 kali. Yang pertama ada namanya Unilead tahun 2016 itu di training bagaimana waktu itu posisinya adalah staffware 4 jadi mereka itu syaratnya adalah staff yang membantu manajemen university. Nah, pas masuk setelah itu saya apply lagi Women in Academic Leadership. Jadi pesertanya perempuan semua yang posisinya ada yang rektor, wakil rektor, dekan, korprodi. Waktu itu saya masih jadi staff WR4. Nah, International Dean Course judulnya dekan, tapi yang di training tuh banyakkan dekan, setelah dekan, wakil dekan ada korprodi. Nah, seluruh peserta itu rata-rata dekan, jadi yang korprodi itu cuma saya sama teman dari Aceh. Jadi beberapa negara di Southeast Asia di Asia Tenggara itu jadi kami berdua jadi korprodi dan itu sangat pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu adalah one of the best course yang saya ikuti ya. Jadi dari bagaimana kita menjadi leaders, bagaimana kita mengolah emosi, bagaimana kita manage sebuah project management. Jadi kalau training di Jerman wajib punya project. Ya, projectnya itu adalah misal kita mau mengembangkan research center di universitas, kita mau mengembangkan modul tentang misalnya kegiatan MBKM, jadi harus based on project. Beasiswanya 1 tahun, tahun pertama kita dikasih materi, setelah materi kita harus, sebelum submit kita harus submit proposal project kita apa, kemudian di training, setelah di training kita laporan, setelah laporan itu kita harus report progres kita sampai akhirnya di tahun ujung itu kita harus sampaikan, misalnya gini, saya buat research centernya udah jadi atau enggak, bikin modulnya, jadi benar-benar harus based on project base ya, jadi harus menghasilkan project. Nah ini, UMAP ini saya bikin student exchange yang sekarang namanya Southeast Asia Mobility yang saya kerjakan dengan Malaysia dan Thailand. Nah ini awal dari sinilah akhirnya sampai sekarang kegiatan exchange terus-menerus terjadi ya. Nah, kebetulan UNJ itu bukan anggota. Nah, karena UNJ nggak bayar jadi anggota, tapi King Mongkut sama UTM tuh anggota. Jadi saya bisa ikut gitu. Mereka apply atas nama UTM. Jadi memang itulah keuntungan yang kita punya networking karena mungkin keterbatasan kita, dana dan sebagainya, teman-teman lain bisa membantu. Nah, UNESCO itu Learning for Empathy. Nah, ini luar biasa ya dibantu oleh guru-guru lab school. Saya buat model pembelajaran ya dengan menggunakan dilema stories diimplementasikan ke 10 mata pelajaran di SMP. Jadi sampai guidebooknya jadi, ini kayak R&D setelah guidebooknya jadi, kemudian kita validasi gitu. Terus diimplementasikan beberapa sekolah termasuk SMP 41, waktu itu Bu Neni datang ke sekolah itu juga gitu ketemu saya itu terkait dengan learning for empathy.
Nah, yang Head Foundation ini saya banyak ya selama saya di UR4 tuh apply proposal ini. Jadi ada pelatihan buat TIPEK sampai bisa publikasi STEM TIPEK. Jadi melatih mahasiswa kita ini dengan profesor dari Hong Kong ya. Kemudian ada namanya juga Certificate Education Studies Leadership. Nah, ini kita membawa kepala sekolah ya dan juga dosen kita, ada dosen kita ke Singapura. Jadi dikasih dana nginep di sana dan mereka bikin project lagi. Jadi memang kalau internasional itu rata-rata hibahnya itu project bentuknya. Jadi kita harus bikin apa, kita buktikan kita bisa, outputnya apa dan harus terukur. Nah, kalau ini International Journal Publication nih kerja sama UI waktu itu dan dapat dana dari DIVET juga nih kalau nggak salah ya. Saya sampai lupa nih tahun 2018 ya, Alumni Professional Development Program. Nah, ini yang Jerman yang kita bawa expert dari Jerman ya, visiting scholars, dan saya yakin Bapak Ibu punya dananya nih kalau di prodi ya. Nah, sedangnya memang ketika kita apply gitu misalnya mahasiswa S2 yang mau ke Jerman gitu atau kita ingin mahasiswa S2 kita punya dosen luar negeri gitu. Nah, itu jadi dia ngajar di kelas tuh ya, masuk ke kelas, ngajar mata kuliah kita gitu. Jadi itu jadi visiting scholar. Nah, ini National Multiplication Training, ini juga riset juga, workshop juga ya, diadakannya di Surabaya, kemudian di Bandung. Ini 2 tahun yang tadi saya sampaikan mengenai bagaimana implementasi MBKM. Nah, tahun ini akhirnya sebenarnya saya dapat grant lagi ya untuk datang ke Jerman, tapi karena sudah jadi atase, jadi saya alihkan ke teman tim yang lain gitu. Kalau saya nggak bisa berangkat ke Jerman lagi gitu. Nah, itu dari situ terus saya apply lagi nih Microfunds Project ya sama teman di UI yang luar biasa memang ya, beliau beberapa kali ini supportnya luar biasa sampai akhirnya di approve lagi untuk dapat fee dari grant dari publication-nya. Nah, Fulbright yang kemarin Fulbright Specialist Program kita mendatangkan profesor dari USA. Ini juga selalu terbuka, jadi Bapak Ibu silahkan juga apply supaya mahasiswa kita punya akses ya terhadap expertise mereka gitu ya. Dan itu full 2 minggu, 14 hari kerja ya. Memang di sela-selanya weekend kita mau kemana dan sebagainya. Nah, ini yang tidak saya jelaskan secara detail ya, karena sifatnya saya partisipatif. Jadi dari Australia Research Grant, waktu saya PhD, co-promoter saya udah dapet, jadi saya diminta terlibat, akhirnya bisa membiayai biaya hidup dan biaya kuliah saya waktu S3. Kemudian ada New Colombo Plan, nah ini nanti mahasiswa Kertiniuni akan ada di UNJ besok mulainya bulan Februari online. Kemudian nanti pasang-pasangan sama mahasiswa UNJ. Jadi misalnya mahasiswa Kertinnya ada 19, mahasiswa UNJ-nya ada 19. Jadi mereka partneran, mereka online kemudian offline ketemu di UNJ dan akan membuat tentang sustainability project gitu. Nah, itu juga apply Bapak Ibu. Jadi ini apply sebelum saya jadi atase ya, itulah apply beberapa grant. Nah, yang ini adalah juga kolaboratif online learning. Ini sebenarnya ada grant-nya, tapi ini kita melakukannya sama-sama self-funded ya. Nah, bentuknya online, jadi saya ngajar ini udah kedua kali ya, saya ngajar mahasiswa UNJ sama mahasiswa Western Australia, UDEP, University of Western Australia, kemudian dosennya saya dan dosen dari Australia. Nah, sebelumnya itu tentang sastra, yang kemarin yang terakhir tentang saya jadi lupa tentang kompetensis ya. Jadi general kompetensis. Nah, itu bagian dari program juga. Nah, sisanya saya yakin di kampus-kampus ada hibah kolaborasi internasional ya, dan alhamdulillahnya saya dapat beberapa kali, tapi saya yakin setiap universitas beda ininya gitu. Nah, ini prinsip project management ya dalam applied hibah. Jadi memang hibah internasional itu lebih baik, spesifik, terus dalam gitu. Jadi dia nggak suka yang besar-besar. Kadang kita mikirnya besar banget project ya. Jadi dia tuh lebih ke spesifik. Misalnya tadi bikin workshop, terus misalnya STEM. Kemudian dia nggak sampai bahkan kayak luaran publikasi yang tadi saya ceritakan. Udahlah itu nggak mungkin. Kamu dalam setahun baru apply Januari, pengumumannya misalnya Februari bisa publish paper kayak gitu. Kamu inget ya, ini kamu cuma setahun. Jadi saya bolak-balik tuh DAD Jerman tuh di Potsdam Uni ya.
email saya nih udah keempat kali, Yul kamu yakin nggak itu bisa publish gitu? Karena kalau Jerman nggak boleh, nggak tercapai. Ya jadi eh, kalau nggak yakin publish, terus saya bilang nih sebenarnya udah submit, saya bilang saya jujur aja memang apa yang terjadi aja, jadi proposal kamu tuh di approve, hanya kami kok ragu nih kamu bisa publikasi. Terus saya bilang sebenarnya kami lagi submit, ini udah 2 kali, pertama ditolak, yang kedua ini belum, saya cuma ingin support kalian, support masalah proofreading sama biaya publikasi gitu. Terus mereka bilang oke kalau kamu yakin terpublish, nih saya belum dengar lagi feedback mereka ya, jadi hasilnya tuh ada podcast. Kemudian podcastnya ada beberapa, terus publish di bukunya juga kebetulan memang udah jadi karena follow up dari project. Kemudian satu lagi ada media sosial dan artikel jurnal itu. Jadi mereka kayak agak ragu itu measurable-nya, achievable-nya bisa dicapai nggak dalam waktu setahun gitu. Jadi mereka nggak mau memaksakan harus ada publikasi gitu. Kalau setahun ya nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu. Ya jadi prinsip SMART ini wajib nih Bapak Ibu ya dalam hibah internasional ya. Jadi dari tujuannya harus jelas, unik, kemudian inter-independent activities tuh jadi aktivitasnya saling terkait, kemudian competing constraint itu kalau ada masalah terus kamu gimana? Jadi ada istilah adanya risk management, mitigasi dan sebagainya itu ditanyakan dalam formnya project. Kemudian sisanya emang kita harus punya kemampuan ini nih dari planning, komunikasi, resultnya kayak apa, monitoring risk gitu ya, sama manajemen resources. Jadi kadang ini kayak in kind, universitas bisa kasih apa. Jadi kadang kita tulis saja misal ruangan dari universitas. Kan itu sebenarnya bisa dihargai. Kalau kita nyewa ruangan pasti kan mahal. Misal universitas ngasih in kind 1.000. 1.000 itu apa? Pada penggunaan fasilitas. Itu boleh kita tuliskan. Nah, memang ketika implementation maupun closing itu ya bagian dari project itu dia akan selalu make sure di setiap milestone. Milestone tuh kayak setiap tahapan-tahapan ya, namanya action step ya, project action plan. Nah, biasanya kalau project management tuh pakai kayak gini, pakai time. Nah, aplikasinya banyak ya. Kalau misalnya yang saya biasa diajarkan waktu di Jerman itu namanya ini project management canvas. Jadi tahap 1, tahap 2 gitu. Nah, ini work breakdown structure juga. Ini planning itu breakdownnya kelihatan. Jadi kalau di hibahnya yang Korea Fund itu setiap tahap milestone 1, milestone 2, milestone 3 gitu. Jadi itu saya bolak-balik sampai ini nggak bisa diukur Yul, balik lagi. Ini kurang spesifik, balik lagi gitu. Jadi kebetulan yang ngasih fund itu dia bisa ngasih feedback ya. Jadi kita bolak-balik sampai akhirnya kita bisa submit. Nah, ini tadi sebentar nih, kayaknya udah ya yang hibah internasional. Oke, sekarang strategi ya. Nah, strategi itu jadi pilih aja. Pilih sumber pendanaan yang tepat buat kita. Jadi nggak usah pikir untuk awalan langsung yang besar, yang kecil kemudian bisa menginisiasi. Saya udah pernah dapat hibah internasional itu untuk dapat lagi hibah-hibah yang lebih besar lagi. Terus pahami juga prioritas donor itu. Kalau misalnya dia prioritasnya ke budaya, kita orang sains gitu, mungkin kita bisa bikin etnoscience, etnomatematika gitu. Ya, jadi memang kemarin apa namanya ketika Australia Indonesia Institute, saya coba buat membandingkan budaya misalnya Aborigin sama Baduy sama Betawi. Nah, itu kan akan challenging gitu. Udah tahu tuh akan challenging. Tapi saya tahu budaya itu adalah bagian prioritas juga ya. Terus kemudian ini penting nih Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa kerja sama mitra. Kalau misalnya sama teman-teman kita kan kita udah kenal. Tapi misalnya kita kerja sama yang di Jerman, yang di Australia, tapi kita tidak punya hubungan yang dekat. Saya sih tidak merekomendasikan karena ini ada kaitannya dengan masalah uang, masalah pelaporan, waktu yang mereka keluarkan. Dan kalau misalnya dengan orang Western, Bapak Ibu tahu ya, mereka juga pokoknya kalau waktunya diganggu, saya udah spend loh my time, kamu harusnya ngasih reward. Nah, yang kayak gitu-gitu hati-hati. Jadi makanya ketika kita membuat sebuah proposal, kita sekarang udah mulai sekarang develop dengan orang-orang punya mitra yang kita kenal baik terus berkolaborasi. Nah, untuk kolaborasi ini sifatnya kan personal. Memang mau tidak mau kita agak berkorban sedikit ya Bapak Ibu. Jadi mungkin awalan kenalan, kemudian kalau Bapak Ibu suka ikut conference, kenalan, terus kita follow up dengan email, banyak ngobrol. Mungkin awal-awal kita mandiri dananya. Dah. Jadi dari awal itu baru kita bisa nih jumping. Karena ini panjang urusannya ya Bapak Ibu mengenai kemitraan yang kuat ini.
Terus kualitas proposalnya memang singkat dan padat. Nah, kebijakan hibah. Hibah internasional itu dia tuh ada honorarium. Jadi dia itu misalnya honorariumnya berapa. Kalau kita kan nggak boleh ya. Nah, misalnya kita boleh beli ini tapi nggak boleh ini. Nah, itu dibaca baik-baik apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ya karena terus misalnya dia tulis gini, kalau kita harus kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi kadang minta surat dari Universitas Mitra. Nah, Universitas Mitra itu nggak semudah kayak di Indonesia. Jadi nggak bisa kalau mau ikut hibah dalam 1 hari besok ya suratnya jadi nggak bisa gitu. Jadi kita yang benar-benar harus mulai sekarang nih, mumpung kan sekarang mungkin ada yang tertarik buat hibah internasional, follow up orang-orang yang Bapak Ibu pernah kenal, kemudian nanti tahun depan kita apply loh. Bahkan bikin proposalnya bisa jadi setahun sebelumnya supaya jadi proposal yang baik. Nah, pertanyaan ini selalu ada nih, sustainability project. Jadi contoh, udah bikin modul, terus modulnya diapakan? Oh, nanti akan disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Apalagi, oh kira-kira nanti akan dikembangkan ke topik yang lain, kayak gitu. Jadi benar-benar ada sustainability itu selalu jadi pertanyaan dalam ketika kita apply. Nah, tadi saya udah bilang track record ya. Jadi track record kita termasuk universitas kita. Jadi emang orang melihat nih kita berasal dari universitas mana gitu. Jadi memang kalau sudah sekali dapet, saya sampai pernah waktu dapat UNESCO itu Head of UNESCO Jakarta bilang gini ke saya, UNJ udah pernah nggak sih dapat hibah internasional? Jadi kayak pertanyaan yang ya ampun gitu ya. Jadi kayaknya kita siap-siap aja. Memang mereka tuh seperti eh, kapasitas kalian bisa nggak sih Bu bikin menyelesaikan hibah internasional kayak gitu ya. Jadi mereka juga berhak sih menanyakan itu ya. Terus pemanfaatan teknologi ya. Jadi mereka tuh yang Korea Fund itu suka bilang ke saya misalnya gini, kamu nanti promosinya gimana? Kamu bikin media sosial pakai video nggak? Pakai ini nggak? Kayak gitu pertanyaan-pertanyaan interview pas projectnya udah lolos administrasi misalnya gitu. Jadi mereka akan berinteraksi sama kita dengan konteks ini. Nah, kemampuan menulis proposal memang kekuatan karena sedikit Bapak Ibu nulis proposalnya nggak lama karena kadang cuma 4 halaman terus kotaknya kecil-kecil jadi nggak secomplicated kecuali Erasmus ya. Erasmus tuh banyak banget isiannya ya. Jadi memang saya juga kalau ngelihat itu ya aduh ribet banget gitu. Nah, terus memang harus pantang menyerah ya. Sekali gagal saya juga akan gagal kemarin. Oh ya udah unsuccessful ya udah gitu. Nanti coba lagi gitu nggak nyerah juga. Terus rancangan kegiatan harus jelas, kita apa saja. Waktu itu yang Fulbright saya bikin simple, oh kita pelatihan aja 2 minggu habis pelatihan, terus mereka bikin lesson plan, luarannya lesson plan, udah gitu. Tapi kan kita ada track record, kita pernah dapat Fulbright Specialist Program gitu. Nah, indikator keberhasilan juga harus clear, outcomes harus bisa diukur. Misalnya berapa orang yang dapat, berapa banyak kegiatan, jumlahnya itu orang kuantitatif number gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat termasuk contoh proposal sebelumnya. Nah ini masalah waktu ya Bapak Ibu. Jadi jangan mepet-mepet. Selain ini upload juga ngerjain hibah kayak gini nggak bisa karena banyak banget yang harus kita lobby ya. Terus panduan hibah itu kita harus baca nih tujuannya apa, kriterianya apa, format proposalnya kayak apa. Sebelum Bapak Ibu masuk ke sistem, Bapak Ibu download dulu sebenarnya tampilannya kayak apa sih, apa yang harus kita lampirkan ya. Terus anggaran pendanaan dia simple Bapak Ibu. Jadi cuma ngisi misalnya honor berapa gitu, terus resources berapa sih, lebih simple kalau sebagian besar ya, kecuali Erasmus. Nah, terus tegak waktu juga kita harus cek gitu. Yang Korea Fund juga, yang ASEAN itu juga susah tuh ya, itu yang masalah anggaran. Terus tujuannya tadi saya sudah sampaikan, kemudian dampak proyeknya manfaatnya apa, keberlanjutan dan pengukurnya gimana. Terus kredibilitas bikin tim hibah gitu, teman-teman kita sendiri, terus kita punya kolaborator. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang punya kolaborasi kuat dengan orang lain, ajaklah Bapak Ibu yang lain gitu ya. Jadi kita bisa bikin satu tim yang juga bisa nge-backup kita gitu ya, sama-sama kerja untuk saling membantu. Nah, ini struktur proposal, bahasa buat dulu sendiri. Terus kalau mau direvisi Grammarly dan sebagainya atau yang bahasa Inggrisnya ya silahkan gitu ya, lebih bagus lagi. Sama waktunya harus diperhatikan karena dia sangat concise ya. Nah ini sistematikanya yang umum ya Bapak Ibu. Pertamanya biasanya pertanyaan project description gitu tuh. Dan itu biasanya 300 kata, 200 kata. Intinya adalah harus masukin project itu apa, tujuan, metode, dampak singkat. Kayak nulis abstrak ya. Jadi jangan kemana-mana.
Terus dia tuh biasanya ada bagian yang konteks, misalnya gini, ini akan dilakukan di, mereka tuh senang banget kalau kayak Australia Indonesia Institute tuh yang di daerah timur, Nusa Tenggara gitu ya, Papua gitu. Jadi dia ingin daerah-daerah yang terbelakang itu, misalnya masalah kita explore, kemudian kita carikan solusinya. Outcomes-nya biasanya tulis gini, outcome 1, outcomes 2, outcome 3. Nah, itu harus terukur sampai evaluasinya. Jadi nanti kita akan memberikan kuesioner, kita akan mengukur melalui gitu. Jadi dia tuh harus clear. Terus milestone-nya, langkah-langkah aktivitasnya, track record kita sama expertise, kemudian evaluasi proyeknya seperti apa, sama sustainability-nya gitu. Nah, maaf ya, saya minum dulu. Nah, sisanya itu yang tadi saya bilang, CV, surat mitra. Surat mitra itu 1 lembar biasanya ditandatangani kalau luar negeri itu dari Head of Research. Pernah juga sih Vice Chancellor ya, tapi jarang gitu. Terus sama yang menunjukkan kalau bisa hasil kerja kita tuh sebelumnya apa. Nah, kayaknya harus hangat ya. Nah, terus ini ada proses aplikasi ya. Jadi ada pelacakan proses aplikasi, jadi jangan terlewat. Ini kayak aplikasi jurnal. Kita bisa lihat under review, dia clear aja, semuanya benar-benar clear. Terus pengelolaan anggaran hati-hati ya. Kalau yang saya dapat dulu, kalau yang DAD langsung bisa ke rekening universitas ke rekening kita. Nah, biasanya kan universitas ada pemotongan, ada 5%, ada 10%. Ada hibah internasional yang nggak mau tanggung jawab. Jadi 5%, 10% itu udah kita tanggung sendiri. SPJ-nya harus sebesar itu, tapi itu udah dipotong buat fee universitas. Kadang universitas sudah dipotong, di fakultas dipotong lagi gitu. Jadi itu siap-siap dengan kondisi seperti itu. Atau universitasnya punya kebijakan nggak ada potongan. Karena itu hibah internasional ya. Jadi kita udah ready dengan itu. Nah, kalau yang Australia, dia pengelolaan anggarannya dipegang sama research center. Jadi kita harus kayak butuh apa, terus baru kita ngajuin, baru dananya turun. Jadi benar-benar nggak ada individu yang megang uang itu. Ya, jadi memang mereka accountability keuangan tuh penting sekali ya. Terus yang selanjutnya ada dokumen kontrak. Nah, ini bukti nih, bukti kerjasama selain IA dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi baca baik-baik. Ini kayak dokumen kontrak, kapan harus selesai, bentuk selesainya kayak apa gitu, itu sangat detail. Nah, mereka punya audit ya Bapak Ibu, audit yang laporan berkala, simple, tapi Bapak Ibu harus memenuhi target ataupun timeline-nya. Makanya dari awal saya bilang, kira-kira targetnya harus bisa dicapai aja dalam konteks waktu kita kapan pengumuman, terus kapan kita bisa menyelesaikan luaran. Ini pengalaman tadi Pak Dekan menyampaikan ya, makasih. Pak Dekan menyampaikan mengenai judul. Jadi ini ada yang Australia Indonesia Institute, nih judul saya. Waktu itu Curtin University sama UNJ itu Strengthening Australian Indonesian Connection through STEM ya. Itu belum booming ya. Jadi workshop ini luar biasa, sangat memberikan pengalaman berharga buat saya ketika mengelola hibah internasional. Kemudian yang UMAP tadi saya bilang UTM King Mongkut tuh udah sampai saat ini, namanya Student 21st Century Skills. Terus akhirnya kita bikin program namanya Southeast Asia Mobility. Kemudian ada Fulbright Specialist Program yang kemarin itu judulnya Development Teacher Educator Competencies. Jadi dari judul udah ketahuan yang di-develop adalah teacher educators, kemudian ngapain mendevelop STEM design based learning gitu. Kemudian yang UNESCO itu juga concise development of teacher guidebook learning for empathy gitu ya. Jadi langsung ini dengan LPPM UNJ ya. Kemudian yang Unilead, waktu saya Jerman itu saya develop model, international curriculum model ini setahun for teacher education program. Yang Women in Academic Leadership, Relevant Challenge of Women Academic Leader. Ini juga apa yang kita hadapi, ini menyenangkan sekali nih pas dapat grant ini ya, karena ketemu dengan para leaders yang wanita semua gitu ya. Terus yang International Dean Course, project saya itu Development STEAM Education Center of Excellence di UNJ ya, yang jadi STEM Center di UNJ. Kemudian yang National Multiplication Training, nah ini riset, workshop semuanya nih kayaknya one of the big project juga selain UNESCO ya.
Jadi kerjanya itu sampai hampir 2 tahun. Sebenarnya setahun ya, cuma dari 2003 persiapan, bikin proposal sampai sekarang gitu ya. Itu akhirnya sekarang menghasilkan 2 buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menghasilkan 1 publikasi internasional. Kemudian yang akan kita bentuk adalah tadi podcast sama media sosial gitu. Kemudian ini yang akan di-follow up. Jadi dari NMT ini kami dapat lagi microfunds yang kemarin diajukan. Nah, ini akan dilaksanakan di 2025 ini. Nah, itu yang ke Jerman saya alihkan ya. Jadi saya nggak bisa terima hibah itu. Jadi saya alihkan ke teman tim yang lain yang bisa berangkat ke Jerman. Nah, ini foto-fotonya ya Bapak Ibu. Ini dengan dukungan dulu kami ada dulu Pak Dekan, Bu Dekan gitu ya yang membantu kegiatan dan dosen-dosen di Prodi nih. Ya, kemudian juga ada ini kita melatih mahasiswa kita, setelah itu mahasiswa kita melatih guru SD, anak-anak SD. Kita juga melatih guru SD. Jadi impact-nya banyak. Ya, jadi guru SD, anak SD, mahasiswa calon guru gitu ya. Jadi itu yang di STEM. Nah, ini yang saya bilang Southeast Asia Mobility sebenarnya udah lebih dari 4 ya, mungkin udah 6 kali. Nah, itu setiap tahun kita buat design thinking STEM PJBL. Nah, itu biasanya keliling negara, yang ini ke Malaysia sama Thailand, yang ini ke Jepang. Ya, jadi ini kita kerjasamanya 4 tambah Jepang. Jadi Malaysia, Thailand, UNJ sama Jepang ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita dapat support dari beberapa CSR perusahaan ya, jadi bisa membantu mahasiswa untuk melaksanakan kegiatannya di Jepang. Nah, ini yang Unilead, ini kalau nggak salah 26, kayaknya 26 negara ya, Amerika, Meksiko ya, Amerikanya Meksiko, Amerika Latin, Meksiko, kemudian Irak, Iran gitu ya. Jadi hampir, dan ini persahabatan kita luar biasa ya. Jadi sampai saat ini saya masih kerja bareng sama yang Southeast Asia, ini ada Tula dan Fauzan, untuk mengembangkan student exchange. Jadi persahabatannya udah dari 2016, udah 9 tahun kita bikin program student exchange. Nah, ini yang dosen dan apa nih namanya, kepala sekolah yang ke Singapura. Jadi didanai oleh Head Foundation. Nah, ini tentang educational studies leadership ya. Jadi mereka bikin project juga pembelajaran bullying di sekolah dan sebagainya. Jadi banyak dari beberapa sekolah ya, dan panjang ini projectnya juga setahun ya. Ini yang Women Academic Leadership yang apa namanya, beberapa. Jadi kalau di sana kan active learning ya. Jadi kerjanya presentasi, bikin diskusi segala macam gitu ya. Itu bagian dari training waktu itu di Jerman. Nah, ini waktu dari profesor Amerika datang ke UNJ. Ini dosen-dosen yang ikut, kemudian dosen-dosennya mengimplementasikannya sebagai lesson plan dalam mata kuliah. Nah, ini UNESCO Learning for Empathy, ini waktu itu di Surabaya, nih waktu ketua LPPM kami masih Prof. Ucu. Nah, ini buat matematika, ngajar matematika pakai banjir, kemudian bikin bridge. Nah, ini bisa diakses bukunya. Nah, ini jadi project-project ngelatih guru lab school, menjadi pionir ya, ngelatih guru-guru, kemudian kita implementasikan di SMP 41 di Surabaya. Nah, ini yang Jerman, Senior Expert Service ya, dan ini juga menghasilkan bimbingan riset nih Bapak Ibu. Jadi kolaborasi riset bersama beliau ya. Jadi kolaborasi riset bersama beliau, kemudian apa namanya, saya bisa publikasi 1, ada lagi 1 draft tapi belum bisa diselesaikan ya. Dan itu bagian dari program ini. Kemudian ini yang National Multiplication Training yang MBKM. Kemudian saya juga dapat training AI ya, Artificial Intelligence. Jadi saya dilatih dulu di Jerman, setelah itu saya ngelatih lagi teman-teman di Indonesia. Kemudian kita juga akhirnya mereka bisa menghasilkan proyek-proyek yang bisa selesai ya. Ada Bu Mutia di situ yang ikut yang dari UNJ. Nah, ini yang saya kerjakan 2 kali, namanya Collaborative Online Learning. Jadi kita ngajar, ada kelas tim teaching Indonesia, UNJ, dan Western Australia, kemudian mahasiswanya juga gabungan dari UNJ dan Western Australia. Masih belum optimal, tapi kalau misalnya memang terus berkembang, nih bisa jadi salah satu contoh ya, kolaborasi Australia dan Indonesia. Ini International Dean Course, para dekan seluruh Asia Tenggara, wakil dekan dan korprodi gitu ya. Jadi mungkin sekarang kalau lihat di grup, ada yang udah jadi rektor, ada yang udah jadi wakil rektor gitu ya. Jadi memang para
key point lah orang-orang yang ada di Asia Tenggara, dan senangnya setelah ini kita jadi banyak kolaborasi ya karena punya akses ke berbagai negara di Asia Tenggara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, penutupnya memang kalau udah urusan networking, proposal, hibah ini urusannya personal ya. Jadi memang mulailah kenalan, terus mungkin ngobrol-ngobrol, kemudian kita ternyata punya kesamaan karena memang small steps itu ya for the big changes. Jadi memang kita butuh friendship ya sama orang yang kita ingin kolaborasi. Kemudian memang kita harus butuh expertise kita itu terkenal di keahlian di bidang mana. Dengan penelitian yang kesannya itu saja, tapi kita kembangkan gitu ya, kita jadi punya track record ya, yang akan sangat bermanfaat ketika apply hibah. Nah, proposal hibah di luar negeri itu lebih singkat, lebih padat, lebih concise, lebih ketahuan sebenarnya kita paham atau enggak sama proposal kita gitu. Karena sifatnya pertanyaan terus kita jawab gitu. Terus yang terakhir memang ini project management, jadi bagaimana pengelolaan dan keberlanjutannya pada tahap selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya share PPT-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, diskusi yang mungkin ingin dilanjutkan, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Yuli untuk pemaparan materinya. Banyak sekali ya detail yang dijelaskan dan juga poin-poin penting gitu yang boleh kita teladani dari expertise dan juga pengalaman beliau. Untuk sekarang sesi tanya jawab, kita buka pertanyaan bagi Bapak Ibu para hadirin yang sudah mau bertanya-tanya nih tentang tips dan trik mendapatkan hibah internasional. Nah, mungkin ada di sini boleh mengajukan pertanyaan baik di kolom chat ataupun angkat tangan ya secara virtual seperti itu. Apakah ada Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu dosen sendiri yang hadir pada saat pagi hari ini yang bersiap-siap menulis atau bahkan sudah siap untuk publish. Kok publish? Submit maksud saya. Jadi bingung. Oke, silakan, adakah? Saya share ininya ya, mungkin Bapak Ibu, karena memang hibah internasional itu kan nggak semua ini ya punya, biasanya suka baca-baca gitu. Tapi memang ini butuh ada orang yang inisiasi, kemudian dia bawa teman-temannya gitu. Terus khususnya untuk mahasiswa tuh bisa bantu juga dosennya, misalnya, oh saya mau ke Jerman nih gitu, 2 minggu. Nanti proposal isiannya tuh tinggal disupport, karena biasanya ada support dari universitas gitu-gitu yang juga pasti Bapak Ibu dosen yang bisa memberikan itu kan, akses ke sana gitu. Ini udah saya share ya PPT-nya Bapak Ibu. Oke, terima Ada kasih. pertanyaan yang Mbak Ari ya? Oke. Terima kasih Prof. Izin bertanya. Ini pada waktu saya kemarin S3 itu kan sempat kita itu membuat komunitas riset gitu ya, Prof, antar mahasiswa alumni S3 Pendidikan Dasar. Salah satunya kita memang punya beberapa sasaran begitu ya untuk hibah-hibah riset internasional. Kami kemarin itu kalau tidak salah eh, mengarahnya ke grand research yang ada di Amerika, yaitu small grand research seperti itu. Tetapi di sana, Prof, ketika kita melakukan ini ya apa diskusi gitu ya dari teman-teman yang ada di Asia Tenggara, ada beberapa teman di Asia Tenggara itu bilang kalau eh, pernah ada beberapa teman yang mencoba gitu ya. Itu banyak yang gagal seperti itu, banyak yang gagal. Padahal dia fokusnya juga di pendidikan gitu. Terus ini yang saya tanyakan, Prof. Gimana caranya gitu ya kita membuat suatu topik riset yang itu memang bisa diterima di luar negeri begitu ya tetapi tetap kita mengangkat gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia seperti itu. Seperti saya kan
fokusnya ke etnopedagogi kritis begitu ya. Bagaimana saya nanti mengangkat eh, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti itu, mohon pencerahannya. Terus kemudian eh, supaya ini ya apa kita diterima gitu untuk paper kita atau proposal riset kita ataupun juga yang lain tadi ya pengabdian dan lain sebagainya itu eh, apakah itu juga harus ada anggota dari luar negeri atau misalkan cukup dari Indonesia saja gitu, Prof. Atau bagaimana? Monggo saya pencerahannya karena ini masih mau mencoba juga. Kok Benar, diceritain itu benar. kok saya mundur. Jadi Silakan, memang Prof. ini kayak gini ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ari. Jangan ini bertanya Bapak Ibu, saya juga seneng bisa sharing ini ya. Juga Bu Neni terima kasih karena kemarin saya bilang Bu Neni, kayaknya aku baru sedikit nih, aku nggak bisa share-share apa ya gitu ya. Tapi pas saya baca mungkin pengetahuan saya yang sedikit ini juga bisa jadi stimulasi buat teman-teman gitu karena memang di Indonesia nggak banyak. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya motivasi untuk coba apply lagi kayak gitu ya. Saya pikir itu nilai positif ya, apalagi kalau dosen yang bisa memberikan dampak manfaat kepada mahasiswa ya. Saya share ini dulu Mbak siapa tadi Mbak Ika ya? Mbak Ikanya nggak ada. Itu di Ari. Mari, Prof. Hari, maaf Mbak Hari ngelihat ternyata udah ada di bawah tadinya di samping saya. Oke, jadi ini ada apa namanya? Ini Australia ya. Setiap hibah itu beda-beda ya. Jadi yang Australia Indonesia Institute itu memang kolaborasi antara institusi di Indonesia dan institusi di Australia. Nah, dia itu bisa apply dari kita, bisa apply juga dari mereka. Pas apply dari kita, sebagian sih yang banyaknya apply dari mereka ya, tapi apply dari kita tuh nggak apa-apa, tapi kita melampirkan CV orang tersebut. Atau kalau dia yang apply, dia kadang sampai karena dia yang apply, dia punya letter dari research center yang ada di Kartin itu gitu. Ini coba ya dilihat judulnya ya. Judulnya kan kadang sederhana ya. Saya Indonesian artist gitu di Sydney. Flooding misalnya di climate change adaptation stories, bikin cerita. Terus misalnya reducing plastik gitu ya. Kemudian ada yang nih comics book for education. Ini etno nih Bu. Sulawesi dan scientific discovery. Ini kita mungkin udah biasa, oh nanti di Sulawesi ada tambang-tambang gitu, itu kan etno gitu ya, yang kaitannya sama daerah tertentu. Terus misalnya ada ini opera, jadi memang banyak sekali yang sifatnya budaya nih. Aku mampu berbahasa Inggris, I can speak English. Ini malah perusahaan nih, inspirasi ya. Jadi dan itu nggak apa-apa nih orang-orang kita gitu. Jadi nggak masalah. Nah, ada ini kan Australia di DFAT itu banyak kegiatannya ya. Jadi dari Australia Indonesia Institute, New Colombo Plan, banyak banget kegiatannya. Jadi saya kadang oh ini udah selesai 14 Januari, pindah lagi small grant yang tadi Ibu cerita gitu. Nah, ini Fulbright. Fulbright itu yang kalau masuknya mendingan yang Aminef ya. Aminef kan Fulbright Indonesia ya. Jadi kalau misalnya masuk ke sini, kita udah tinggal lihat kita mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya, oh kita mau fellowship, oh kita misalnya, kalau ini kan S2, S3, oh kita mau misalnya national apa science heritage. Jadi ini klik-klik ini, atau ada lagi yang kalau yang dia di Jakarta ya. Jadi dia itu juga yang Indonesia tuh banyak banget. Sampai pernah dia itu sampai Mbak Yuli, oh, ada dong yang apply ini gitu. Jadi mereka itu apa namanya sangat-sangat terbuka ya dengan berbagai banyak program. Jadi silakan diklik-klik. Nah ini mumpung bulan Januari, contohnya yang tadi di apply kayaknya apa sih Spencer bukan? Nah, benar sekali. Spencer apa Erasmus atau Spencer, apa yang small grand Spencer ya, research small Spencer. grant. Spencer itu memang susah ya, setahu saya. Ntar ya, ntar saya
Sebentar ya, saya pindah. Oke, baik sambil nunggu ya. Nanti akan ada Mbak Marisa nih yang mau mengajukan pertanyaan. Sambil Bapak Ibu yang lain, silahkan Bapak Ibu peserta, dosen yang hadir sambil berpikir-pikir gitu ya, berangan-angan mau daftar hibah yang mana dulu nih. Nah, bisa di list. Sambil kita menunggu Prof. Yuli. Iya, nanti kita Bu Mareta, apa namanya? Bikin ini aja. Bikin planning ya. Terus ini meeting ya Bu Mareta ya. Ya, Bu, baik. Karena sayang sekali ya kalau misalkan ini Iya, sudah didesain seperti ini, informasinya di-share, harusnya ada follow up. ya, betul. Ini Bu Marisa Oke, responnya. sudah. Maaf ya, di kampus. Saya Gimana? Jadi tadi yang tinggalin kampus ya, Prof. lagi akreditasi, mau nyiapin akreditasi. Nah, ini yang Spencer ya. Nah, Amerika itu sangat rigid juga ya. Jadi nanti ada istilah namanya principal investigator. Dia harus punya suratnya. Jadi saya sih nggak menyarankan yang restriction-nya jadi banyak sekali gitu. Jadi memang apa namanya, kalau kita misalnya baca ini program, terus polisinya apa, itu harus dibaca benar-benar tuh. Terus misalnya dia, nah ada lagi yang lebih ini namanya BRIN ya, BRIN International Collaboration. Nah ini Bapak Ibu bisa dicoba, ini 6 miliar. Ininya besar, tapi kalau Bapak Ibu bisa cicil ininya ya, apa namanya, cicil proposalnya, ini juga target saya selanjutnya nih, BRIN Grand International Collaboration. Nah nanti kalau Bapak Ibu bisa Prof, lihat ya, ngapunten, Prof. Share screen-nya nggak kelihatan, Prof. oh nggak kelihatan ya. Share screen-nya garis ya. Bentar, makanya Eris Pro. Ini ada teman-teman tim saya, Prof. Ada Pak Muja, Bu Ivo. Oh iya, Mas Ali juga. Ya, ya, si Ali lagi sakit ini ya, Pak Muja yang baru. Nah, jadi kalau Bapak Ibu apa namanya mau international riset inovatif, kemudian international collaboration, Bapak Ibu bisa juga masuk ke BRIN. Nah, BRIN itu setiap tahun kan BRIN dibuka ya. Cuma kalau yang internasional dia itu juga kadang dibuka dan bukan kadang dibuka, dia juga ada waktunya dibuka. Kemudian Bapak Ibu bisa misalnya apa yang mau di proyeknya apa, proyek internasional. Nah, kemarin tuh saya lihat proyek internasional, kalau ini kan inovatif ya, proyek internasional itu misalnya yang terkait dengan international collaboration. Ya nanti ada spesifik nih kalau Bapak Ibu klik-klik dan sebagainya ya. Ini akun saya nih yang di Eris Pro ya. Tadi kemarin saya sempat apply yang pendidikan sains, saya bukan international collaboration. Nah, itu juga alhamdulillah lolos juga gitu. Jadi bisa kolaborasi untuk sains di pendidikan dasar. Itu sih Bapak Ibu yang hibah ya. Mungkin ada lagi, terus kenapa ditolak? Tadi memang ini agak-agak tricky ya. Kalau saya kadang jangan riset duluan, yang simple dulu aja. Workshop, misalnya riset public publication dan sebagainya gitu. Terus atau misalnya students exchange itu bisa juga diinisiasi dulu sebelum kita masuk ke riset yang lebih complicated. Terus risetnya juga kalau bisa yang sederhana aja. Jadi mereka nggak ada tagihan yang harus, bahkan publikasi itu dianggap susah banget sih, publikasi kan nggak mungkin gitu dalam waktu singkat setahun langsung publish gitu. Mereka tuh Logis ya, iya Prof. loh gitu. Malah saya udah 4 kali di email Jerman nih. Kayaknya kamu nggak logis deh. Oh gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya udah punya draftnya dan udah submit. Saya cuma butuh funding untuk biaya publication fee. Oh ya udah, dia akhirnya approve. Terus saya tunjukkan artikelnya. Jadi maksudnya
dia menanyakan sebelum dia kasih itu, dia nanyakan nih kami mau terima tapi kok kami ragu ya kalau misalnya kamu bisa publish gitu. Jadi ya udah, tapi karena saya tetap fight karena saya pikir itu saya juga butuh kan publikasi, jadi ya udah nggak apa-apa. Mereka akhirnya bisa support. Nih lagi nunggu lagi funding buat bukunya ya, publikasi bukunya gitu. Itu pun bukunya saya bilang bukunya udah jadi, tinggal final touch, kemudian kita bayar ke publisher, baru mereka approve gitu. Oke, Bapak Ibu, Oke, ada tadi lagi? ada Mbak Marisa yang angkat tangan. Marisa, di mana Marisa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Marisa Ulfa dari OEJ juga, Bu Yuli. Iya. Bu, saya tertarik gitu ya dengan tadi banyak sekali kayaknya hibah-hibah yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yuli ya, udah dilakukan Bu Yuli. Nah, sebenarnya saya tuh penasaran Bu, kalau misalkan untuk hibah-hibah internasional itu tuh kita tuh bisa lihat apa ya timeline atau list 1 tahun itu tuh di mana ya Bu ya? Maksudnya kalau misalkan kan tadi kalau Bu Yuli kan udah spesifik ya kayak misalkan Fulbright kayak gitu. Nah mungkin kan untuk yang daftar yang di Bu Yuli buat itu kan mungkin dia akan rutin gitu ya Bu ya, misalkan per berapa tahun gitu kan. Berarti kan kita bisa cari itu satu-satu sesuai dengan yang ada di list tadi. Nah, tapi kalau misalkan untuk brand secara umum keseluruhan gitu loh Bu ya, di mana gitu tuh kita tuh sebenarnya bisa cari ada listnya gitu nggak sih Bu? Atau emang kita harus cari satu-satu gitu per universitas gitu ya Bu ya? Iya, bener Marisa, Mbak Marisa bener ya. Jadi saya juga ingat nggak waktu kita mau dapat beasiswa, kan kadang orang kayak satuan yang pejuang beasiswa ya. Saya kan juga dulu ikut-ikut gitu ya. Mereka tuh merangkum-rangkum gitu kan. Ini beasiswa negara ini, negara ini, negara ini. Jadi memang nggak ada. Jadi memang harus kita satu-satu. Nah ini saya nih kemarin dapat dari teman saya. Dia tuh dapat stay dia dosen, terus dapat stay di Amerika. Terus stay di Amerika, terus saya tanya sama dia, apa namanya, ada nggak bahan dari Fulbright gitu tentang ininya. Terus dia langsung kasih ngelis gini, Yul, semua mau level mana ada. Saya sampai shock gitu, hah banyak banget gitu. Jadi berarti kan harus dibuka satu-satu ya. Mau dapat dari mana? Dari jadi dia sampai multilateral tuh apa aja. Kemudian yang masalah tentang youth leadership apa aja grandnya. Kemudian global leadership dia ngasih bahan kayak gini. Jadi dan biasanya saya kan biasanya yang paling udah profesional, yang paling udah maksudnya kita gampang akses gitu ya. Misalnya kalau Erasmus susah nih, saya kayaknya nggak recommended ya sampai sekarang saya juga stuck juga. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Misalnya Fulbright, kemudian kita masuk ke Fulbright ini. Ini spesifik banget. Dan kemarin tuh sebenarnya mereka menawarkan, Bu Yuli ini nggak ada slot buat ini, ada kontak gitu. Ini dosen bisa tinggal loh di Amerika selama 3 bulan gitu. Terus usianya kan mereka ada usia juga ya. Saya lupa usianya tuh kayaknya waktu itu mereka bilang kalau 40 masih bisa lah Bu Yuli gitu. 45 apa 50 ya? Kayak 45 mungkin ya. Terus di sini sekitar bulan April. Jadi memang timelinenya tuh beda-beda asal kita udah tahu yang tadi tabel itu apa aja lembaganya terus kita tinggal buka. Nah, kalau kita rajin kayak tadi PPT saya itu kita bikinin tabelnya terus gimana linknya ada di mana waktunya kapan gitu kita emang buat sendiri sih tapi ada yang memang rajin NGO yang share di Google gitu yang nge-share timelinenya gitu itu sih Mbak Marisa ya mudah-mudahan setelah ini ada banyak lagi dosen-dosen yang bisa berangkat atau memperoleh tadi ya apalagi kalau yang udah Jerman itu sekali dapet dia itu ada ini ada apa namanya kayak padahal kan saya bukan lulusan Jerman, tapi dia tuh sekali dapet, dia tuh sampai akhirnya pas kita apply, dia jadi suka kasih karena dia percaya kita tuh kompeten dalam arti kita udah punya pengalaman. Jadi kayak gini, saya udah dapat Unilead, pas apply Women Academic Leadership dapat lagi, pas International Dean Course dapat lagi, karena sudah pernah diinisiasi dapat Unilead gitu, atau hibah-hibah yang lain. Ada hibah khusus mengenai international quality assurance juga gitu. Kalau yang tadi Bu apa Bu? Di-share ya Bu ya? Yang mana? Tabel yang tadi kayak Oh, yang ini.
Yang ini tabel yang ini saya baru buat kayak gini sih. Ini sebenarnya banyak lagi ya. Erasmus Iya. ini, terus Newton Fund yang science ya kita ini. Kemudian UMAP ini. UMAP belum saya copyin. Nah, nanti UMAP itu banyak juga tuh grant yang bisa mobility, bisa research. Di samping yang ini nih, banyak banget jenisnya lagi nih. DAD, Max, Uni Eropa, Microsoft gitu. Saya pernah coba ini juga nih, Ford Foundation sama Merdeka Foundation, tapi belum lolos. Itu sih yang Oke. nyoba juga. Oke, terima kasih banyak Bu Yuli. Ya, sama-sama Mbak Marisa. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin Prof. Yuli bisa share tips gitu ya. Saya karena penasaran gitu, bagaimana sih memaksimalkan atau cara kerja teamwork gitu ketika dapat hibah levelnya internasional. Itu bagaimana? Karena kalau misalkan dosen di Indonesia memang kita biasanya kerjanya secara tim gitu ya. Tapi bagaimana atau apa sih yang bisa kita teladani dari keseharian pengalaman kita bekerja secara tim di level lokal ya, universitas, terus bisa sampai ke internasional. Pembagian tugasnya itu seperti apa? Gitu, Prof. Iya, jadi ini khususnya Australia ya. Australia itu tricky banget ya menurut saya. Jadi dari dia dapat letter aja, dia tuh sampai misalnya tanya, oh nggak bisa, harus proses ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu gitu. Tuh emang benar-benar harus sabar menghadapi. Kalau kita kan dapat surat mitra, Pak, PWR minta dong gitu ya, kayak langsung bisa dapet gitu. Kalau mereka tuh luar biasa ya jalur komunikasinya. Mungkin kalau misalnya sudah deket pun mereka juga harus propose ke atasannya kan gitu. Jadi buat saya nomor satu tuh yang saya rasakan kesabaran banget ya untuk menjalin networking yang beda budaya gitu. Jadi misalnya gini, kita kolaborasi. Wah, Bu Neni itu udah merasakan ya kolaborasi. UNESA dapat 350 partisipan. Kita UNJ misalnya 150. Dia cuma 6 gitu kan. Pesannya gimana sih kita udah expand buat banyak, dia kok cuma dapetnya sedikit dengan constraint yang dia punya. Kedua, mereka itu nggak bisa kerja dadakan-dadakan gitu. Apalagi libur-libur diganggu gitu ya. Itu memang strict, biarpun udah deket, kayaknya kita juga harus menjaga kebiasaan mereka bahwa weekend mereka tuh nggak bisa diganggu. Jadi mereka benar-benar bertahap. Nah kita kan, mohon maaf ya, kadang kerjanya tuh SKS ya, semalam dikerjakan sistem kebut semalam gitu. Kalau mereka tuh nggak bisa. Jadi misalnya, oke Yuli kita dia kayak rutin. Hari ini kita bisa nggak discuss project progress kita? Ya. Terus hari ini kita, dan kadang discussnya itu kecil sedikit-sedikit gitu. Kalau buat kita kayaknya ngapain sih cuma diskusi kayak gini aja gitu kan bisa dikerjakan lewat komunikasi biasa. Dia enggak, dia memang harus, jadi udah clear ya sampai sini yang dikerjakan gitu. Terus abis itu kita nanti ketemu lagi 2 minggu lagi gitu. Itu yang aku rasakan ketika termasuk yang grand dengan Wellington ya. Saya nggak cerita di sini. Jadi waktu sama Wellington itu sampai Yuli kita diskusi jadi topik agendanya pun kalau misalnya buat kita hari ini diskusi tentang schedule aja gitu. Jadi mereka kadang kan kita rencananya mau diskusi terus misalnya kita diskusi maksimal 1 jam atau dia langsung exactly kita 30 menit diskusi jadwal gitu. Kadang kan kita mikir nanti aja apa sekalian tuh enggak gitu. Jadi memang dia benar-benar continuous kemudian ya bertahap dan itu melatih kita juga untuk belajar profesional juga ya. Jadi waktu itu saya yang kolaboratif online learning itu sampai diskusi lesson plan. Jadi ngajar minggu depan tuh gimana ngebagi tugasnya. Itu berkali-kali. Jadi nanti kamu yang share materinya, aku akan ngelit diskusi dengan mahasiswanya. Itu benar-benar sampai setiap menit, setiap detik ngajar itu sangat ini gitu, sangat penting sekali gitu. Jadinya bisa diinikan gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Ya, benar sekali sih. Saya juga pengalaman untuk kerja di level internasional memang diskusi ya. Ketika kita Iya, bekerja secara teamwork itu memang diskusi yang penting sekali dan seringkali itu missing gitu ya, missing iya, Monica. supaya melatih kita juga untuk lebih profesional gitu ya, Prof. Ya, Ya. benar-benar. Ada lagi Bapak Ibu? Ini sampai jam berapa Bu Neni? Karena kalau tidak sampai lama ini. Sudah ya. Sudah. Oke.
Nanti mungkin bisa follow up ya selanjutnya Bapak Ibu Ya, jika ada pertanyaan. Terima kasih banyak atas ya, pertanyaannya yang sudah disampaikan, juga pemaparan materinya Prof. Yuli. Kami sangat berterima kasih untuk waktunya, energi positif yang dibagikan kepada forum online yang diselenggarakan oleh program S2 Dikdas. Selanjutnya kita akan kembalikan ke MC Ibu Ari. Oh ya, ada ini sertifikat ya yang kita mau tampilkan sebagai apresiasi Prof. Yuli untuk waktu dan tenaganya. Terima kasih Prof atas waktunya, ilmunya. Semoga berkah ya. sama. Amin. Amin. Ya, teman-teman jangan lupa absen di chat box sudah ada link absennya. Bisa ketemu luringnya kita, Prof. Oh, atau di Australia ketemunya. Iya, ditunggu di Canberra ya Bapak Ibu. Oh, Masya Allah. Soalnya nggak tahu bisa traveling lagi atau enggak. Doain lagi apply sama Newcastle aku. Ya, oh nanti kayaknya UNESA kita undang buat mengirim guru bahasa Indonesia ya, Pak Rektor, Oke. tanggal 30 Januari. Nanti mungkin suratnya dari KBRI datang untuk Pak Rektor supaya bisa ngirim mahasiswa praktek ngajar Ya, lagi. siap. Ya, Terima kasih ya, Prof. terima kasih ya. Saya Baik. izin live Bapak Ibu, terima Baik, kasih. teman-teman, Atau terima ada kasih. penutupan atau udah? Kayaknya udah. Ini teman-teman ya. semuanya juga Udah ya, pada Mbak Ari. bikin proposal ini, Prof. Siap, mudah-mudahan sukses Amin, proposalnya. amin, amin, amin. Terima kasih Prof. Yuli. Baik, Bapak Ibu, kami Baik. akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu lagi di Terima minggu kasih ya. berikutnya. Sudah Saya Dikdas izin live ya. bulan depan ya. Kita ada Ya. minggunya lagi. Stay tune. Makasih Bu Mareta, makasih Bu Ari, dan semua tim S2 Dikdas.